Itu tiket masuknya berapa Pak kalau mau ikut edukasi nih? Kalau untuk itu kan ada paketan untuk edukasi. Nah, jadi per packnya itu 5.000. Jadi setiap paket itu 5.000. Jadi tiket masuk itu 5.000. Kalau mau ada edukasi ke pembibitan itu 5.000. Per paket. Hai Sobat Hobi Lestari, hari ini saya mengunjungi agrowisata alam yang lebih dikenal agrowisata PBG Klaster Durian yang berada di kawasan Hutan Sempolan, Perhutani Jember. Di sini ada persemaian dan wisata alam yang merupakan kerjasama antara Perhutani Jember dengan LMDH. Untuk lebih jelasnya, langsung kita berbincang dengan Pak Sugianto selaku investor dan Pak Suyono selaku Asper BKPH Sempolan. Apa kabar Pak? Baik. Baik ya. Sehat selalu. Pak, saya langsung deh ini pengen tanya untuk historinya di sini itu seperti apa sih? Mungkin Pak Asper bisa menjelaskan. Ya, sepintas dapat kami gambarkan, Mbak. Artinya dulu di sini kan sampai sekarang ya persemaian PPG ya, persemaian permanen garaan. Yang awalnya dulu memang targetnya di sini luar biasa besar, sampai 2 jutaan itu di tahun 2000-an. Pada saatnya akhirnya karena KPH yang disuplai sudah bikin persemaian sendiri, akhirnya di sini targetnya kecil. Pada waktu tahun 2019 itu di kepemimpinannya Pak Rukman itu ada ide dari teman-teman karena di sini kumuh, Mbak, bangunan-bangunan aset yang dulu dipakai untuk persemaian ini. Tapi sekarang udah bersih banget loh Pak, enak dipandang gitu. Iya kalau sekarang, karena ini hampir roboh. Terus di belakang ini ada 4 bangunan yang besar tapi tidak termanfaatkan sehingga kelihatan kumuh. Karena di sini tempatnya juga luas, tanaman di sini juga ada pohon durian yang sudah berbuah dari luar di sini. Akhirnya teman-teman dikomando oleh Pak ADM waktu itu ingin menanam durian di sini. Iya. Nah, pada waktu itu sampai terjadi kita nanam sekitar 400-an pohon dari 5 jenis itu, ada musangking, ada bawor, ada duri hitam, ada durian merah. Nah, kebetulan ini Pak Yanto ini juga mitra kami, dulunya juga kerjasama dengan Perhutani, membuat warung di depan itu yang punya air melimpah. Dan durian jelas butuh air sehingga ada ikatan kerjasama juga dengan Pak Yanto. Ya mungkin nanti Pak Yanto bisa menambahkan ya. Nah, sehingga timbul kerjasama juga dengan Pak Yanto. Di samping kita merawat duriannya, Pak Yanto ingin mengembangkan ini wisatanya. Nah, nanti mengembangkan wisatanya biar Pak Yanto yang cerita. Boleh Pak? Minta situ Pak. Iya. Awal mula ini kan wisata rintisan, mengawali di tahun 2019-2020. Nah, di situ ya memang benar kata Pak Yon, dulu ini memang terbengkalai, kurang lebih anggap aja mati suri tempat ini kan gitu. Terbengkalai, ada ide penanaman foresti durian. Nah, di situ saya mengusulkan selain durian, gimana kalau tempat ini kita kembangkan menjadi wisata. Wisata apa Pak? Ya wisata alam, tetap alam yang kita jual kan gitu. Ya alhamdulillah kita diperkenankan untuk mengelola di sini, dikasih kepercayaan, kemitraan. Ya berdiri sampai saat ini, ya alhamdulillah tercapailah keinginan saya. Saya punya inisiatif memang karena tempat ini sangat strategis, dekat dengan jalur provinsi, jurusan Jember Banyuwangi. Jadi juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar, kita bisa mempercayakan, kita bisa merekrut tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Saya mengawali berangkat dari KUPS wisata. Itu. Ya, Pak. Tapi tempat wisata ini sebenarnya kerjasamanya cukup dengan Pak Yanto aja, dengan LMDH juga, atau mungkin ada kerjasama dengan pihak lain juga Pak? Jadi kalau kerjasamanya di sini ada 4 pihak ya Mbak ya. Dari perhutaninya, dari koperasi perhutani, terus dari LMDA, Artawan Mulia Barokah, dari CV. Iya, CV sebenarnya. Nah ini sampai sekarang tahun berdirinya tahun 2019 sampai sekarang 19 Desember 5 Desember kan oleh PLT Bupati waktu itu.
Nah itu kan masa-masa pandemi ya Pak. Nah itu bagaimana sih caranya mempertahankan, mungkin strateginya ya, lebih tepat strateginya itu mempertahankan tempat wisata ini Pak? Iya. Ya, sebentar nanti ditambahi Pak Yanto. Biar pas. Nah, kalau terkait pandemi memang iya. Jadi Desember 2019, di awal-awal Januari Februari itu masih ramai sekali di sini. Pengunjung sangat antusias karena di sini wisata alam yang kita lakukan. Sehingga karena oksigennya masih luar biasa. Sampai ini saya hirup masih seger loh Pak. di angka 2.000 sampai 3.000 orang. Nah, tatkala ada pandemi waktu itu memang ya sungguh sakit Mbak. Sakitnya di sini katanya Pak Yanto. Sakitnya di sini di dalam hatiku gitu Pak. Itu lagu sih. Iya, sehingga sempat berhenti, dihentikan dan tidak menarik tiket sama sekali. Sempat tutup dan 2 bulan. Benar-benar tutup Iya, Pak. benar-benar tutup. Geblak cuma Itu sehari, ngikutin Pak. aturan memang dari pemerintah. Geblak sehari tapi Geblak tetap sehari, berinovasi. besoknya bangun ya. Oh. Besoknya bangun, saya ingat betul itu. Besoknya bangun langsung beliau ini Ada aktivitas. ya, sungai, Sungai. bandaran sungai. Bikin sungai. Ini Mas, Menjadi berapa pemandian. meter Pak? Kurang Panjangnya. lebih hampir 100 meter. 100. Sendirian Pak atau mungkin Ya, dibantu dengan semua Pak Asman? karyawan. Oh semua. Karena wisata kondisi tutup. Oh gitu. Waktu itu berhenti beberapa bulan sehingga ya ternyata Pak Yanto mempersiapkan. Ada keyakinan di diri Pak Yanto bahwasanya pandemi akan berlalu. Nah, setelah pandemi berlalu, benar-benar berlalu, dari pemerintah sudah membolehkan pengunjung masuk. Tapi dengan protokol. Alhamdulillah Mbak. Jadi apa cita-cita Pak Yanto waktu itu di masa sulit pandemi, beliau berolahraga di sungai, waktu itu benar-benar dinikmati oleh pengunjung. Dan luar biasa ledakannya. Sempat nangis saya. Luar biasa ledakannya. Jadi Karena memang habis minusnya tutup beberapa bulan itu Iya. Pak, beberapa nggak bisa bulan, Pak. terobati. Sampai tembus satu hari itu tembus 2.000 sampai 2.500 pengunjung. Kembali lagi ya. Iya. Sudah kembali lagi. Iya, waktu setelah pandemi itu. Tapi di sini ya Pak, Iya. apakah juga ada tempat edukasi ya? Apakah benar itu? Saya dengar-dengar kan ada tempat edukasinya juga. Oke. Jadi kalau ada edukasi memang ada di sini. Di sini kan memang kita pertahankan, bukan kita pertahankan sampai sekarang kan masih ada persemian ya, masih ada persemian di sini. Jadi bagi kita sediakan wisata edukasi di sini khususnya persemian ada dari lingkungan seputar sini, dari sekolah-sekolah TK sampai ke SMP, SMA seringkali koordinasi dengan wisata dan kita tunjukkan bagaimana caranya menanam pohon, merawat pohon, menjadikan bibit menjadi pohon dan sebagainya yang dibantu langsung oleh teman-teman dari ya persemian kita. Sehingga ya minimal mengenalkan cara-caranya menanam untuk kebaikan alam kita, generasi kita. Itu tiket masuknya berapa Pak kalau mau ikut edukasi nih? Jadi kalau tiket masuk seperti biasanya, jadi 5.000 ya Pak Yanto ya? Ya, kalau untuk itu kan ada paketan untuk edukasi. Nah, jadi per packnya itu 5.000. Jadi setiap paket itu 5.000. Jadi tiket masuk itu 5.000. Kalau mau ada edukasi ke pembibitan itu 5.000. 5.000 ya. Per packnya 5.000. Apakah setelah ini nih ke depannya ada nggak sih gambaran untuk rencananya? Oh ini mau ada mungkin ada villanya di sini atau mungkin ada tempat edukasinya diperbesar atau gimana Pak ini? Oke, karena saya beranikan mengelola ini tujuannya tetap di sini kan ya termasuk yang lebih paham mungkin Pak Yon sebagai selaku Asper ya. Karena di sini saya kelola, tujuannya ingin memperbesar edukasi termasuk pembibitan ini. Ini bisa menjadi edukasi internasional. Termasuk saya berani mengelola sempat dulu masih belum terkelola. Ada dari mahasiswa dari Malang, kurang lebih 400 Wah, gitu. 400 mahasiswa di sini. Nah, karena di sini suplai air kurang, akhirnya nimbrung di warung. Nah, saya lihat ke belakang itu tempat sangat luar biasa. Nah, ini yaitu gimana nanti ke depannya secara edukasi pembibitan ini akan menjadi daya tarik dari adik-adik kita dari pendidikan itu, dari dinas-dinas pendidikan, termasuk Stek Pucuk Jati, Pinus, itu kan terutama.
Nah, Itu yang diajarkan apa aja, Pak? Waktu Yang diajarkan di itu, edukasi persemaiannya. satu pasti dari mengambil pucuk Ya, jenis buktinya. buninya. Kedua di situ proses secara medianya itu pasti. Pasti oh ini berapa waktu di kebun sungkup, berapa waktu di open area. Ya disitulah banyak ilmu yang akan didapatkan di pembibitan itu nanti. Di edukasinya. Ya di situ nanti ada sebagai termasuk pemandu ya Pak Ion ya. Jadi ada Nah, ada pembantunya, tenaga ahlinya ada yang akan menerangkan yang memandu di situ. Dari tahun 2019 Oke. sampai tahun 2023, selain adanya tantangan selain pandemi, itu tantangan apa sih Pak? Kan nggak mungkin ya mulus-mulus aja. Langsung, oh ya udah pengunjungnya banyak. Iya. Batunya agak berbeda. Nah, ini yang cerita mungkin Pak Yanto nanti. Satu, kita harus ya memang harus sadar dengan faktor alam, dengan kondisi cuaca ya sempat dihantam dengan adanya cuaca yang buruk, sempat kayak bantaran sungai dan sebagainya. Nah disitulah pembelajaran kita untuk tetap mempertahankan secara keasrian alamnya, termasuk mempertahankan disitulah. Nah, dengan adanya pengalaman-pengalaman itu, dengan tantangan-tantangan termasuk dengan di sini ya kita namanya masih rintisan. Ya kalau saya sebagai pengelola itu harus siap, termasuk dengan adanya tenaga kerja. Kurang lebih kalau wisata ini kan 30. Dari segi pendapatan, Iya. itu pasti ada naik dan turunnya. Ya, saya sebagai pengelola ya harus siap bertanggung jawab. Ya kalau memang secara hitungan, secara bisnis, kalau masalah rugi ya pasti rugi. Tapi gimana kita komitmen tetap mempertahankan. Kita nggak tahu akan terjadi apa ke depannya. Tapi kalau kita tetap berpikiran positif, insya Allah Amin, amin. itu aja. Amin. Kita nggak tahu. Kalau kita tetap berpikiran positif akan berkembang. Ya, ayo. Pasti akan berkembang. Nah, Nah, itu. Pasti ada hasil. Nah, Pak, ini pertanyaan saya yang terakhir nih. Nanti mungkin disampaikan sih, Oke. Pak. Apa sih harapan terbesarnya dari Pak Asper dan Pak Yanto untuk tahun-tahun 2003 dan selanjutnya nih, Pak? Iya. Dari Pak Yanto dulu. Iya. Ya kalau saya pribadi sebenarnya dengan adanya wisata agrowisata PPG Klaster Durian ini, pasti harapan kami dengan adanya nama agrowisata PPG Klaster Durian, termasuk durian di sini sudah tertanam kurang lebih 600 pohon. Durian ini dikala nanti 3 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun kemudian setelah berbuah itu pasti mendapatkan atau membantu mendongkrak pendapatan ekonomi juga dari pendapatan-pendapatan di sini. Nah, dengan adanya masih dikelola seperti ini sudah ada income pendapatan yang membantu dengan adanya perawatan durian dan sebagainya. Apalagi nanti kalau sudah berbuah. Nah, dengan jumlah 600 pohon, ya kita nggak usah hitung-hitungan secara per pohon berapa gitu aja sudah ketemu. Nah ini ya kita harus sabar menunggu masih kurang lebih 2 tahun sampai 3 tahun kemudian. Itu pasti juga mendongkrak dari segi pengunjung juga dengan memetik sendiri di bawah pohon, memetik buah durian. Nah, itu nanti menjadi apa ya? Apa kalau bilang spotnya, nah, daya tarik sendiri di situ. Iya. Itulah yang harapan kami ke depannya di situ. Baik, Pak, terima Dengan kasih. mendukung adanya alam yang sangat mendukung ini. Baik, Pak, terima kasih. Kemudian bisa dilanjutkan Pak Asper. Apa Pak harapan terbesarnya nih? Mungkin dari Pak Yon langsung ya, Kalau bukan harapan terbesarnya bukan untuk perhutaninya yang ya. jelas ini Mbak, saya berharap wisata ini karena memang tempatnya tadi sudah digambarkan strategis ya. Iya. Jadi dari sini ini hampir perbatasan antara Jember dan Banyuwangi, sehingga akses ini digunakan lalu lalangnya wisatawan mancanegara. Sehingga tempat ini saya berharap itu suatu saat akan menjadi wisata yang Internasional. minimal Kabupaten Jember, perhutaninya Pintu Jember lah. Nah, saya berharap Pak Yanto tetap tegar. Amin. Ide-ide, gagasan Iya, iya. dan sebagainya sehingga
ada spot-spot yang baru, Iya, ada perkembangan yang baru di sini. Karena memanfaatkan alam ini kan 12,7 Pak ya. Iya, Masih banyak 12,75 bisa masih dikembangkan di sini. dikembangkan. Saya berharap keberlanjutan dari kerjasama ini jangan sampai putus. Artinya Amin. tetap berlanjut, bisa maju dan akhirnya mendapat apa yang kita cita-citakan bersama. Baik Pak Asper dan Pak Yanto, terima kasih atas penjelasannya untuk penjelasan yang luar biasa sekali, sehingga saya juga ini tadi tidak secara langsung Pak, saya juga belajar loh untuk edukasinya, untuk tahu cara menghadapi tantangannya seperti apa Belajar gitu. ini, Pak. Iya. Semua Pak yang Belajar. Siapa tahu tiba-tiba Pak saya bisa ngelola wisata juga. Amin. Amin, 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 amin. Baik Pak, sampai berjumpa di lain kesempatan. Iya, Pak. Sobat Ngopi Lestari, itulah tadi hasil penjelasan dari Pak Asper dan Pak Yanto, di mana dengan adanya kerjasama dapat mendongkrak pendapatan wilayah Sempolan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari.